Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue di Aifa Podcast di podcast online. Dan hari ini gue ngundang satu orang yang cantik, pinter, kreatif, jago MC. Dan dia baru lulus dari salah satu universitas terbesar di Indonesia. Ingin tahu performance-nya? Kita lihat aja. Selamat datang di IPB University. Berikut adalah video induksi keselamatan. Saat ini kita sedang berada di Gedung Geraha Widya Wisuda atau GWW. Gedung ini memiliki satu pintu utama di lantai 1 serta menggunakan pintu yang dapat dibuka pada semua sisinya. Pada lantai 2 terdapat 2 pintu di sebelah kanan dan kiri gedung. Kita udah ngelihat performance dari Zahra. Ini adalah salah satu anak yang cantik banget, tapi dia berbakat banget. Kita pengen tahu kayak gimana sih bentukan dan tampilannya Zahra ini. Kita panggil aja Mbak Zahra. Hai, halo Mas Hai, Iqbal. halo. Alhamdulillah baik. Mbak Zahra gimana kabar? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua sekarang sehat ya Mas ya. Amin. Amin, amin. Saya ngelihat Mbak Zahra kayaknya beberapa hari yang lalu baru lulus ya. Iya, alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Saya lulus Januari, cuman kedapetan wisuda di bulan Maret. Jadi sebelum wabah ini ada, alhamdulillahnya saya sempat wisuda. Oh gitu, alhamdulillahnya. Berarti masih ada alhamdulillah dari wabah ini ya. Betul sekali. Tapi di sana suara saya jelas, Mbak Zahra? Jelas banget Mas, jelas Alhamdulillah. banget. Dan Mbak Zahra ini ternyata salah satu lulusan dari universitas terbesar di Indonesia. Nah, saya ingin ceritakan lagi nantinya. Cuma Mbak Zahra perkenalkan dulu dong, siapa Mbak Zahra ini ke teman-teman semuanya. Aku manggilnya apa nih teman-teman ya Mas ya? Apa aja? Oke, kita bebas. Iya. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Zahra Zahira. Aku di sini lulusan baru, mungkin orang-orang biasa nyebutnya fresh graduate dari IPB, Institut Pertanian Bogor, dari jurusan Sekolah Bisnis. Nah, selama di kampus ini, aku aktif untuk mengembangkan diri aku sendiri, passion aku yang sebetulnya tidak sejalan dengan jurusan aku, yaitu di bidang public speaking. Seperti itu, selain jadi MC, aku juga sangat aktif di teman-teman Duta IPB. Jadi IPB kita punya namanya Duta, nanti akan dijelaskan lah, kita akan ngobrol. Oke. Lalu abis kemarin terakhir wisuda Januari ya? Januari Februari? Wisuda Maret. Oh, Maret setelah gitu, jadi mana-mana. Setelah Maret ada kesibukan yang aktif kira-kira Mbak Zahra? Kebetulan harusnya bulan ini tuh saya menyeleksi teman-teman Duta IPB yang baru, cuman dipending. Jadi banyak sekali sebetulnya rencana di bulan April ini, cuman harus dipending gitu Mas. Jadi emang sekarang emang Duta IPB itu gimana? Emang Duta IPB itu walaupun sudah lulus bisa menyeleksi orang-orang yang akan menjadi Duta IPB? Iya, kebetulan saya masih aktif sekali Mas. Jadi ibaratnya saya mengkaderisasi adik-adik di bawah saya gitu ya, agar kualitasnya semakin lebih baik gitulah. Nah, kebetulan saya masih aktif sekali dan ikut bantu menjadi juri juga di penyeleksian Duta IPB kayak gitu. Wah, luar biasa. Udah pinter, cantik loh. Jadi Duta IPB, kurang apa loh. Nanti kita ulik lagi pribadiannya dia seperti apa. Pasti banyak yang penasaran tentang Mbak Zahra ini gitu. Kita terakhir ketemu kapan sih Mbak Zahra? Setahun yang lalu ya? Di salah satu tahun yang lalu ya? Maret Februari kayaknya Mas ya. Setahun yang lalu ya kita ketemu di salah satu kompetisi MC
Dan Mbak Zara Iya menjadi salah betul. satu juaranya, luar biasa. Makanya saya Thank langsung you undang makanya ke sini. podcastnya Mas Iqbal. Saya yang Karena kalau bener-bener yang diundang keren-keren semua, mantap. amin. Kan Mbak Zara juga orang yang keren. Makanya saya pengen nyari waktu kira-kira bisa untuk ngobrol sama Mbak Zara. Pasti ada yang penasaran juga. Karena terakhir saya komen di Instagramnya Mbak Zara itu kan jadi voice overnya IPB ya. Oh iya. Ya, itu keren banget itu. Itu saya langsung, wah ini enak nih intonasi nadanya gitu. Intonasi nadanya dapet, memperkenalkannya dapet. Itu emang belajar dulu sebelumnya atau bagaimana, Mbak? Saya nggak pernah belajar, Mas. Oh, Saya nggak pernah ikutan suatu pelatihan kah, seminar kah, kayak gitu sebetulnya pernah ikutan yang seperti itu. Jadi semuanya tuh pure saya sering mendengarkan dari yang di TV-TV, terus announcer-announcer, para presenter, news anchor kayak gitu-gitu. Saya cuma belajar dari mendengarkan mereka, terus saya olah gimana caranya tetap menjadi style saya, tetap suara saya, dan terciptalah seperti itu, kayak gitu. keren ya, keren. Itu keren banget karena kan orang membuat voiceover itu kan nggak gampang ya. Jadi benar-benar antara intonasi, lalu nafas dijaga, lalu gimana cara dia bisa memperkenalkan bahwa yang dia kenalkan itu sesuatu yang benar-benar real di depan matanya dia. Itu keren. Itu luar biasa. Saya mau tahu Tapi sih Mbak Zara, kalau gimana? kalau Gimana? voiceover sebetulnya saya baru banget Mas gitu. Jadi Oh. ketika ketika maksudnya ketika saya recording si voice over itu saya Mhm. cuma mau membayangkan saya kalau denger video seperti itu saya maunya yang kayak gimana sih suaranya kayak gitu, jadi lebih kepada style saya gitu. Oh, Ternyata dapet juga di orang-orang, iya, alhamdulillah lah kalau kayak gitu. keren itu keren. Dapat kok, dapat banget cara cara menjelaskan dapat banget dan itu saya juga langsung komen kan, wah ini keren ini. Karena kan nggak gampang, menjadi seorang voice over itu nggak gampang. Dia harus benar-benar tahu antara part-part dan nafasnya dijaga, itu lebih lebih keren daripada seorang MC. Boleh tahu nggak Mbak, saya kan sudah lama nih kenal Hmm. sama Mbak Zara, apalagi Mbak Zara pas waktu masih kuliah di IPB. Kegiatan-kegiatan yang paling aktif Mbak Zara lakuin apa sih waktu sama masa kuliah? Jadi sebetulnya kalau di total nih Mas, saya kuliah 4,5 tahun. Oh, Kelebihan hmm, setengah tahun ini nih, iya, nggak apa-apa, agak telat dikit gak. nggak apa-apa. Jadi selama saya kuliah itu 2 tahun saya aktif di organisasi seperti mahasiswa pada umumnya. Hmm. Nah, sambil 2 tahun di organisasi ini saya sebenarnya dari tingkat awal sudah memberanikan diri untuk bisa menjadi MC kayak gitu. Itu modal saya cuman berani doang waktu itu, Mas. Awalnya. Iya, awalnya itu betul-betul awal tahun saya kuliah. Jadi pada tahun 2015 kayak gitu. Awalnya dari situ, terus saya ngerasa having fun banget di situ. Akhirnya saya mencoba open recruitment MC di acara-acara besarnya IPB. Alhamdulillah dapat terus tuh dari situ. Setelah 2 tahun saya organisasi juga. Terus dari 2 tahun itu juga saya aktif juga sebagai MC. Terus saya waktu itu mengikuti sebuah ajang ibaratnya kayak presenter hunt gitu dari TV-nya IPB. Terus saya menang di situ. Alhamdulillah, luar biasa. Saya menang, terus saya ketemu dengan seseorang lah ya, itu saya sebut coach saya sendiri kayak gitu. Nah dari situ saya sering ikutan MC nih sama si mas-mas ini, si teman saya ini kayak gitu. Jadi dia membawa saya yang berkembang, salah satu yang membawa saya berkembang sampai saat ini. Nah dari situ saya ditawarin juga untuk jadi duta IPB. Dari duta IPB ini peluangnya semakin besar lagi karena ibaratnya waktu 2 tahun awal-awal kuliah itu saya nge-MC masih di ranah teman-teman perkuliahan nih Mas, jadi kayak masih acara anak kuliah gitulah ya, yang kayak acara pensi yang gitu-gitu deh. Nah setelah di duta IPB ini saya merambah ke acara yang lebih sakral lagi, lebih ibaratnya lebih apa ya, lebih ribet lagi karena berurusan dengan protokoler seperti itu, lebih cenderung ke formal lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu saya di acara yang sangat non formal Mas, sampai akhirnya kesini itu lebih acara yang sangat tertata kayak gitu, yang berubahnya tuh luar biasa karena
seringnya itu memang berhubungan sama misalnya kalau IPB lagi ada menteri datang atau Iya. seperti itu biasanya teman-teman dari rektorat minta saya untuk jadi MC-nya kayak gitu. Keren. Ini yang saya suka, anak muda berbakat luar biasa. Yang lain pasti ngiri banget nih ngeliat kayak gini nih. Tapi Mbak, Ini ada kesempatan sih. iya luar biasa. Itu kesempatan tuh yang nggak boleh dibuang-buang. Betul. Kesempatan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi saya ngelihatnya beberapa kali Mbak Zara kan nge-MC di 2 bahasa ya, bahasa Inggris sama bahasa Oh Indonesia. iya. Iya. Dan itu nggak gampang loh Mbak. Menjadi seorang MC yang 2 bahasa itu, 1 bahasa aja bingung apalagi 2 bahasa. Kalau Mbak Zara sendiri memang kayak gitu, sudah spesifikasinya memang seperti itu, ngambil memang yang 2 bahasa atau ambil kesempatan aja yang ada? Yang kedua Mas, saya selalu mengambil kesempatan yang ada di depan mata saya. Jadi Keren. itu sebenarnya prinsip saya. Jadi saya lebih ke oke, gue ambil dulu kesempatan ini, nanti mau kayak gimana itu bisa difikirkan kayak gitu. Pasti akan ada jalan untuk saya bisa berperformance yang baik lah saat menjadi MC, misalnya bahasa Inggris kayak gitu. Tapi jujur emang itu prepare-nya lebih gokil sih dibanding bahasa Indonesia. Banget lah. Protokoler bahasa Indonesia aja butuh bener-bener orang yang ekstra ngerti banget dengan intonasi dan gaya bahasa ya gitu. Kan nggak sembarangan. Apalagi dibuat dengan bahasa Inggris di 2 bahasa, itu luar biasa. Oke, saya bilang ini keren nih. Ini anak kalau misalnya ntar ke depannya bisa luar biasa. Cuma yang saya pengen tahu, Mbak Zahra dengan kesibukan yang begitu padat, lalu kuliahnya juga yang di tempat yang bukan ece-ece ya. IPB adalah salah satu universitas yang luar biasa di Indonesia gitu. Membaginya gimana sih Mbak antara kesibukan sama seperti itu? Jadi bagi saya memang kewajiban untuk berkuliah itu kan nomor 1 ya Mas ya. Benar. Nah, tapi saya adalah tipe yang nggak bisa di kelas doang, kayak gitu. Liar. Lebih pengen mencari. Jadi kebetulan memang cita-cita saya dari dulu banget itu saya pengen jadi, ini ada cerita sedikit, jadi saya pengen banget jadi anak komunikasi Mas, kayak gitu. Tapi Allah menakdirkan lain, saya jadi anak sekolah bisnis. Oke, no problem. Nah, dari case tersebut, saya mengambil jalan untuk oke deh, gue daripada gagal karena takdir ini, kenapa nggak gue coba untuk merambah bakat gue aja di luar kayak gitu. Jadi saya lebih membaginya ada space di kegiatan saya untuk gimana saya mengembangkan diri kayak gitu sih. Kayak gitu aja. Sebenarnya simpel sih untuk membagi waktu kayak gitu, karena yang saya pahami sih sebetulnya orang nggak ada yang sibuk, cuman gimana caranya bisa bagi waktu aja. Tapi selama ini ya selama di dalam perkuliahan nggak ada yang kendala kan? Mungkin dengan karena kesibukan. So far so good, walaupun gak good amat IPK-nya, tapi ya. Tapi so far so good lah ya. Intinya ada pengalaman di situ lah ya. Ya, 3 ke atas tuh ya nyampe lah. Nyampe lah ya. Masa seorang Mbak Zara nggak nyampe loh. Bisa dipecat ya kalau nggak nyampe 3. Tapi itu menarik karena seorang mahasiswa itu bukan hanya dia pintar dalam hal apa ya, kalau mata kuliah aja gitu. Cuma dia juga harus bisa dengan keterampilan yang lain yang nantinya hal itu yang dipakai setelah dia lulus. Karena kan keterampilan itu yang lebih digunakan nantinya, lebih harus bisa dikembangkan. Keren. Karena menurut saya title mahasiswa itu tuh ada privilege tersendiri gitu loh. Jadi kalau lo masih mahasiswa, itu tuh sebenarnya kesempatannya tuh lebih banyak banget dibanding yang udah lulus untuk mengembangkan diri gitu ya. Bener, kesempatan tuh pas waktu masih kuliah. Jadi emang sayang banget kalau misalnya nanti ini ada yang dengerin podcastnya Mas atau nonton masih mahasiswa atau baru mau jadi mahasiswa, itu harus memanfaatkan title yang nanti ada atau sekarang lagi ada, itu mahasiswa kayak gitu. Bener, keren. Ini mahasiswa yang bagus. Ya seperti itulah kerennya. Karena
Saya dulu sama kayak Zara, sedikit cerita juga sama kayak Zara juga. Saya dulu kuliah di Fakultas Hukum, tapi saya lebih senang di public speaking. Ternyata saya sama, kita bernasib sama gitu. Don't worry. Iya. Akhirnya ya pengembangan bakat saya pas waktu jalan masih kuliah, saya kembangin bakat saya. Setelah saya lulus kuliah, ternyata saya bisa bakat saya yang saya waktu zaman kuliah, saya bisa tingkatkan lagi, bisa saya lebih baguskan lagi, dan akhirnya saya mengambil job-job yang mungkin orang lain berpikir itu sulit, tapi saya ambil. Kesempatan itu kita ambil terus. Dan kesempatan itu benar Iya, kata Zara, jangan dibuang-buang. Ambil semuanya. Mumpung masih kuliah. Lalu betul. saya tertarik Mbak Zara yang soal duta IPB. Saya dari dulu itu sebelum saya kenal Mbak Zara, saya udah kenal dengan bahasa-bahasa duta IPB. Duta IPB itu, Gitu. iya, saya banyak sekali teman-teman lulusan dari IPB. Cuma dia selalu ngeposting dulunya sebelum kenal Mbak Zara, ngeposting tentang duta IPB. Saya pengen tahu, tapi saya itu nggak berani, bukan nggak berani ya, pengen nanya, tapi takutnya pertanyaan saya kelihatan bodohnya saya gitu kalau saya nanya kayak gitu. Jadi saya cari tahu dulu gitu tentang duta IPB. Nah sekarang saya pengen tahu nih nama tentang duta IPB dari Mbak Zara langsung. Sebenarnya Boleh banget. IPB itu seperti abang none atau pemilihan ya best fakultas atau kayak gimana sih? Saya belum tahu itu. Seperti. Oke. Jadi basicnya Mas, duta itu atau ambasador di tiap kampus itu kan beberapa ada ya. Namun untuk kita di IPB, kita itu untuk menjadi duta, itu topoksi utamanya adalah di bagian promosi. Kayak gitu, di promosinya IPB. Promosi Jadi IPB, oke. Jadi kami di bawah Biro Komunikasi IPB, di bagian Subbiro Komunikasi, kayak gitu, bagian promosinya. Nah, kebetulan awal mulanya memang duta IPB ini seperti Abang None, namun permintaan kasar lain daripada itu, kayak gitu. Gimana? Jadi menarik. Jadi kalau di promosi SMA, promosi kampus nih ya Mas ya, kan kalau di SMA itu banyak expo, misalnya expo fakultas, yang besar itu di JCC sering kami ada. Terus kita juga sering diundang sama beberapa sekolah kayak gitu. Nah, yang terjun ini ibaratnya nggak mungkin cuma satu orang doang, karena di satu hari itu ada beberapa sekolah, kayak gitu Mas. Nah, makanya duta IPB berperan di bagian situnya, kayak gitu. Jadi awalnya di promosi, namun semakin kesini ternyata branding duta IPB ini semakin baik, jadi dikenal. Kita sering jadi MC di acara-acara rektorat IPB, karena memang kalau duta IPB kita sudah mengenal dalamnya IPB banget gitu. Yeah. Jadi kan jarang ya Mas sebenarnya mahasiswa yang kenal, coba lu sebutin nama wakil rektor satu lu siapa gitu kan, pasti jarang tuh dia yang tahu tuh kalau nggak tahu. Tapi kami hafal semuanya gitu, makanya kenapa duta IPB itu banyak diterjunkan di lapangan untuk acara-acara ke IPB-an seperti itu, Mas. Oh, tapi sebenarnya itu pengembangan ya. Promosi itu adalah satu pengembangan dari duta IPB yang awalnya cuma hanya untuk seperti kayak Abang None biasa. Tapi iya, awalnya sebenarnya kayak cuma satu orang gitu, aja. Mas. Satu orang kurang tahu, itu udah agak 3 tahun di atas saya. Terus ternyata ketika di lapangan yang terjadi adalah membutuhkan banyak, maka akhirnya tiap fakultas dikirimkan satu pasang seperti itu. Dan jabatan kami itu tidak sama seperti Abang None. Kalau Abang None kan maksudnya ada per tahunnya gitu ya. Benar. Kalau di kita tuh nggak ada yang namanya mantan duta IPB, tuh nggak ada kayak gitu. Selama lo masih aktif di duta IPB, ya mangga kayak gitu, silakan. Tapi perannya atau kegiatannya ya semakin berkurang, karena yang harusnya kegiatannya misalnya expo ke beberapa sekolah itu sekarang sudah bagian di juniornya seperti itu. Jadi seperti saya yang sudah lama menjadi duta IPB, sekarang saya sudah 2 tahun diangkat untuk menjadi jurinya di sana kayak gitu. Oke, ya mengerti. Jadi memang sudah ada kayak jenjangnya ya, senior, langsung ada rekrutmen lagi, ya senior gitu, senior, junior. Sebenarnya kita nggak pernah buat sih Mas, cuman
Ya kurang lebih gambarannya Iya. seperti itu. Gitu. Iya. Sama ya kayak misalnya Paskibra ada di bawahnya rekrutmen lagi Ya, yang ya, Paskibra jadi betul, ya betul. jadi senior yang Betul. oke, seperti itu ya. Hmm. Keren. Hmm. Dan eh, kelebihannya kalau dari orang-orang yang ikut Duta IPB dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih nggak dari kampus atau mungkin kita nggak ngelihat dari materi ya, kita ngelihatnya dari apa sih yang nantinya akan diberikan sama IPB kalau misalnya orang-orang ini menjadi Duta IPB, nilai lebih kah? Jadi nilai lebih adalah pertama yang betul-betul saya rasakan dan saya lihat kepada adik-adik di bawah saya, mereka bisa memiliki soft skill public speaking yang lebih baik lagi, Mas. Karena yang pertama memang harus dimiliki oleh Duta IPB adalah kemampuan berbicaranya, kemampuan public speakingnya seperti itu. Karena kan kalau Duta IPB itu bukan cuma kita dua tatap muka sama adik kelas saja, tapi kita harus presentasi tentang IPB secara menyeluruh kayak gitu, Mas. Oke. Tapi kalau dari kampus, misal dari kampus nggak ada kayak, wah nih lulusannya pasti A nih, atau yang jadi Duta IPB dapatnya nilainya A semua gitu, nggak gitu? Oh enggak juga, Mas. Oh nggak juga. Jadi ya tetap aja namanya juga seleksi alam ya. Iya. Gitu. Saya kira ada seperti itu gitu loh. Ada kayak khas nilai lebih untuk menjadi seorang Enggak nggak ada. enggak ada sama sekali itu kalau lo cemerlang ya lo pinter kayak gitu lo dapet nilai bagus. Asik. Oke, bagus nih. Saya tertarik banget sama kalau mahasiswa seperti udah lulus mahasiswa ya. Jadi yang orang-orang yang berpredikat mantap. Keren. Oh, dulu. Mbak Zara, kalau menurut Mbak Zara, orang yang baru lulus dari kampus, dari fakultas, dari universitas ya, orang yang sudah masuk di dunia rimbanya atau mulai perjuangan itu kan setelah kita wisuda ya. Itu dimulai semuanya. Betul. Itu dimulai Ini semua. saya sekarang Mas. Iya, masuk di dunia seutuhnya. Iya. Itu kalau Mbak Zara yang baru lulus seperti ini, ngasih tahu nih kepada adik-adiknya atau mungkin teman-teman yang masih kuliah, penting nggak sih kreativitas untuk seorang anak kampus yang sebenarnya di kampus itu ya memang pentingnya belajar, tapi penting nggak sih kreativitas seperti itu? Penting banget ya. Kenapa sih kita harus kreatif? Jadi menurut saya kreatif itu tuh kayak ibaratnya sebuah kunci dari semua kesempatan yang ada gitu loh, Mas. Misalnya kayak contohnya tadi saya gitu ya, saya diminta untuk menjadi MC bahasa Inggris. Waktu itu kebetulan MC bahasa Inggrisnya, Mas bayangin ya, ini pertama kali saya MC bahasa Inggris, 3 hari full, dari pagi sampai sore, itu audiensnya, saya lebih gak bisa audiens sedikit sebenarnya Mas. Audiensnya cuma 15 orang, dan orang Europe semua. Bahasanya pasti beda dong. Inggrisnya iya, Europe kan pasti. Bahasa Indonesianya, maksudnya orang Indonesianya cuma mantan panitia doang. Jadi dari situ kan saya memainkan, wah gimana nih, gue udah ngeiyain nih, masa gue cancel, nggak mungkin. Ini harus ya di situ di sisi kreativitasnya. Oh iya kan, saya bisa tanya ke teman-teman saya yang udah pernah MC bahasa Inggris, nanti tinggal di adjust lagi di acara tersebut ya kayak gitu sih. Terus bentuk kreativitas juga banyak banget sebetulnya, dan bukan cuman di sisi public speaking doang kayak gitu. Ketika lo udah masuk yang namanya organisasi, itu karena saya juga anak organisasi Mas Cila. Ngeri. Ini juga gini gak tahu nih. Jadi ngeri. Di situ juga sangat diasah sekali kemampuan kreativitasnya kayak gitu. Berarti untuk anak mahasiswa yang lagi sekarang mungkin menjalani perkuliahan, lebih baik tingkatkan kreativitas kalian juga gitu ya. Lebih seperti itu kan? Betul. Iya, jadi untuk kreativitas itu banyak banget jalannya menurut saya Mas ya. Bisa mengembangkan bakat, kalau misalnya dia suka sport, itu pasti di kampusnya ada. Kalau kayak saya public speaking, itu mangkoknya juga ada, tempatnya juga ada. Kalau dia memang pintar untuk di penelitian, dia bisa research, betah di lab, lalu dia suka conference di luar negeri, itu di setiap kampus pasti ada kayak gitu.
kalau dia pengen jadi akademisi saja ya itu juga bisa, kalau dia mau jadi organisator juga bisa kayak gitu. Jadi gak ada no excuse banget buat orang-orang yang kayak aduh gue bingung nih mau kayak gini, mau ngapain nih di kampus ya gitu. Sebenarnya semua jalan itu tuh ada, hanya tinggal emang ini jari jemari aja nih yang bermain di handphone, mau gerak gak gitu, niat gak gitu. Nah ini, ini ya, Aduh, ya banget ngomongnya. tapi benar. Gitu lah. Ya, tapi benar. Ya, emang benar. Ya, emang itu yang harusnya sebenarnya anak mahasiswa lakukan sebelum nantinya dia lulus dan menghadapi dunia yang seutuhnya. Karena dunia seutuhnya kan setelah kalian akan lulus. Habis ini Mbak Zarah mungkin akan habis lulus mau kerja kah atau mau mengembangkan bisnis atau ingin mengembangkan bakatnya dunianya? Saya jujur mas, saya banyak banget planning gitu ya. Nah ini sebenarnya yang menjadi titik poin di saya juga. Pertama saya sampai saat ini saya ingin mengembangkan suatu bisnis saya, bisnis di jasa public speaking juga, kayak keren. gitu. Terus? Itu satu. Tapi kedua saya juga masih ingin bekerja sebetulnya karena bagi saya di dunia kalau bekerja setahun 2 tahun saya bisa mendapatkan pengalaman manajerial yang nggak bisa saya dapatkan ketika saya membuka kayak gitu. Kalau menurut saya mas ya, saya sebenarnya belum pernah bekerja bersama orang gitu. Saya selalu jasa sendiri. Tapi saya ingin mendapatkan ilmu itu gitu loh, yang ya menurut saya nggak bisa lo dapetin ya. Siapa tahu kalau lo udah kerja, lo bisa ngambil ilmunya dan mengembangkan bisnis lo sendiri lebih lancar gitu. Berarti memang sudah ada planning ya untuk kedepannya akan seperti apa? Ini keren. Iya. Tapi nggak ada planning kedepannya untuk segera merit gitu, nggak ada? Kebetulan ini cincin dari ibu ya. saya sudah sedikit memancing gitu. Kebetulan ini cincin masih dikasih dari ibu. Alhamdulillah. Hawa-hawa muncul gitu belum ada. Untuk orang-orang yang lagi menonton ini, tolong ditegaskan sekali lagi bahwa Anda di luaran sana yang lagi jomblo. Ya, langsung aja DM-nya ke @zahraza. Ntar gue kasih linknya. tapi ini memotivasi sebenarnya Mbak Zara. Ini memotivasi bahwa sebenarnya orang-orang yang setelah lulus harus punya planning yang jelas, jangan sampai dia hanya cuma berhenti di situ aja tanpa kedepannya dia tidak punya planning apa-apa. Tapi kalau misalnya Mbak Zara sudah ada planning seperti ini keren banget. Sudah ada kedepannya berpikir seperti ini. Tapi dengan kayak begini, Mbak Zara sudah tahu nanti akan ngelakuin apa, sudah mulai kapan akan running seperti itu? Saya sekarang lagi running sih Mas. Cuman karena lagi ada wabah seperti ini gitu. Iya benar. Kita yang di bidang jasa pasti akan mengalami hal yang seperti ini. Di bidang jasa income-nya seret bung. Iya, lagi menurun, sabar ya. Kita yang orang-orang yang jual jasa MC sabar ya. Lagi nggak ada event, sabar. Ya, tapi Mbak Zara, ini di luar dari konteks tadi kita udah ngobrol banyak tentang kegiatan Mbak Zara jadi apa, dan itu keren banget. Saya akui Mbak Zara adalah salah satu orang yang smart, dan bukan hanya pintar di kampus, tapi ternyata ada satu kepintaran lain yang itu nggak sembarang orang punya gitu. Saya bisa ngomong kayak gitu karena memang saya ngeliat sendiri. Lalu yang mungkin saya ingin tahu sedikit, tadi kan sedikit kita ngulik antara masalah kampus, kegiatan, sekarang masalah pribadinya. Mbak Zara udah punya pacar? Belum punya pacar? Atau sudah mau menikah? Nah ini saya ingin tahu nih. Karena seorang wanita yang cantik, smart, lalu banyak kegiatannya, pasti banyak orang-orang yang tentunya pengen mendapatkan atau meluluhkan hati wanita tersebut. Kebetulan lagi nggak ada siapa-siapa sih Mas. Asik. Teman-teman di luaran sana, lu nyesel men kalau misalnya lu nggak DM langsung. Banyak banget yang jomblo di Instagram gue. Lu DM. Tipenya kayak gimana? Tipenya yang suka pengen kerja di bank? Banyak. Kalau yang kerja di bank ntar gue cariin.
Temen gue juga banyak sih mas di bank. Nah itu, kalau bank mah gampang gue cariin ntar. Tapi kalau misalnya di yang lain ntar bisa nge-DM Mbak Zahra sendiri. Itu Aduh. pengennya seperti apa sih tipe laki-laki yang Mbak Zahra cari? Sebetulnya saya orangnya nggak muluk-muluk sih ya mas ya. Gak mulu-mulu, yang penting Oh, tajir sama pinter sama ganteng, itu muluk namanya. Wanita itu selalu seperti itu. karena sebetulnya saya percaya kalau misalnya jadi serius nih, Enggak. kalau misalnya Hmm. laki-laki yang ingin menghitbah perempuannya sekarang, maksudnya terlebih dahulu, jadi dia datang ke ibunya, maksudnya saya percaya dia punya niat yang baik kepada saya sendiri kayak gitu. Kebetulan saya tuh udah mager banget mas, yang namanya ya kayak agak pacaran ala anak SMA Iya. gitu, saya udah Udah males lah ya. stop. Oh, Ya stop. dan Kayak aduh hidup gue pusing gitu ya. Kalau misalnya mau deketin gue udah langsung aja ke rumah gitu. langsung, Gak oke. usah ribet. Lu nge-DM gue kasih alamatnya. Gue kasih nomor teleponnya. Yang di luaran sana pada jomblo. Ini kesempatan, men. Tapi ya udah, tapi kalau mudah-mudahan Mbak Zara menemukan ya satu orang yang luar biasa yang bisa, tapi nggak ada menuntut siapapun yang tipenya Mbak Zara harus seperti ini, seperti ini gitu. Nggak ada kan ya. Yang penting dia Gak sih. ya, oke. Saya tuh suka banget sama, emang susah nih ya. Saya tuh suka banget sama cowok apa ya, melakukan hal-hal detail yang sebetulnya saya butuhkan gitu loh mas, ngerti gak sih? Hal-hal detail seperti apa dulu nih gitu. Namun sederhana gitu loh mas. Kayak Kecil, gimana? namun berharga. Nah susah loh itu loh. Kecil sederhana. Ngapain? Ya, Laki-laki di luar sana lu mikir yang banyak, kayak lu mikir yang banyak. Ini mutiara, men. Oke, kita anggapan udah kita kasih clue ya teman-teman semuanya. Mbak Zara udah kita udah cerita tadi tentang Mbak Zara seperti apa. Saya sebelum akhirin kita semua ini podcast kita ini, saya pengen ngasih game. Oke, gimana tuh mas? Gamesnya harus jawab cepet ya. Boleh. Ya, jawab cepet ya. Nah, boleh banget. Oke, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab cepet. Oh. Terus nanti abis itu Mbak Zara kasih quotes ya. Oke, quotes. Iya. Oke. Muda tua. Muda. Pinter kaya. Ayo. Hitam putih. Bener-bener ya emang putih. Tinggi pendek. Tinggi dong. Kaya jelek atau miskin ganteng? Kaya jelek atau miskin ganteng? Aduh, realistisnya kali ya. Apa? Iya. Nah, udah Apa? realistis aja mas. Apa? Ulang. Kaya jelek. Realistis. Oh iya. Kaya jelek. Dia bisa jadi ganteng. Oke. Lucu atau pintar? Pintar. Disakiti atau menyakiti? Saya seringnya sih disakiti. Astagfirullah. Laki-laki macam apa Anda itu yang menyakiti wanita seperti ini? Ditikung atau menikung? Ditikung. Teman atau pacar? Teman. Sampai sekarang. Karir atau pernikahan? Karena saya perempuan, pernikahan. Luar biasa. Nanti akan dirangkup oleh teman-teman semuanya, nggak saya. Jadi, lu tahu kan sebenarnya Zara seperti apa. Quotes dong, Mbak, terakhir sebelum kita tutup ini semua. Saya punya, ini bukan quotes sih, Mas. Ini seperti satu pemikiran aja yang ada di dalam kepala saya gitu ya. Jadi ketika ada kesempatan itu di depan mata lo, jangan lama-lama untuk berpikir panjang, ambil dulu aja ke depannya seperti apa, karena lo bakal ada waktu untuk memikirkan bagaimana kesempatan itu akan menjadi lebih baik lagi kepada lo. Kayak gitu sih. Keren. Luar biasa. Memanfaatkan kesempatan yang ada,
Hajar Dapatkan terus. kesempatan sekarang akan pernah datang 2 kali, dan keberanian mengambil kesempatan itu yang nggak banyak orang punya sih, Mas. Jadi harus Oke. berani untuk mengambil kesempatan. Oke. Keren. Terima kasih banyak Mbak Zara atas Sama-sama waktunya. banyak juga Mas Saya Iqbal, sekali saya diundang ke podcast. terima kasih sudah mau diundang di podcast online. Nanti kapan-kapan kalau misalnya wabah sudah selesai, kita ada waktu, kita langsung podcast langsung aja daripada online. Kita langsung ketemu, kita Iya, bahas lebih dalam ya. lagi. Ya, kita bahas lebih dalam lagi. Thank you banget Mbak Zara atas waktunya. Thank you Ya. banget. Kalau ada yang DM nanyain saya, bilang aja ya, Mas. Siap. Siap, saya seleksi nanti. Terima kasih Mbak Zara ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.